Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kakak akan mencoba membahas pembahasan dari tryout akbar ya, khususnya untuk mapel sejarah. Langsung saja ya dari nomor 1. Yang pertama, Sunda Kelapa merupakan salah satu tujuan bangsa Portugis untuk membangun sistem monopoli di Nusantara. Tujuan Alfonso de Albuquerque dalam memilih Sunda Kelapa untuk menjadi salah satu pelabuhan tujuannya adalah untuk mencari yang pertama A. Kayu cendana, karet, lada, kopi atau cengkeh. Oke, jadi kita akan bahas dulu. Di sini adalah masa penjajahan Portugis ya. Jadi di sini adalah masa penjajahan Portugis. Siapakah si Alfonso ini ya? Alfonso de Albuquerque ini adalah sebetulnya seorang pelaut ya. Jadi seorang pelaut yang melakukan penjelajahan gitu ke berbagai pulau gitu ya. Nah, ketika dia sampai di Indonesia, dia menemukan suatu tempat yang kaya akan rempah-rempah gitu. Nah, jadi pada tahun 1511 ya. Nah, Portugis ini tahun 1500-an, pada tahun 1511 gitu ya. Si Alfonso ini ya mengirimkan 3 armadanya gitu. Karena dia pelaut ya kan. Kemudian dia mengirimkan 3 armada ke pelabuhan tujuannya ya kan. Jadi 3 tujuan. Yang pertama itu adalah Pulau Maluku, pelabuhan Maluku ya. Kemudian Sunda Kelapa. Dan yang ketiga itu adalah Timor ya. Timor. Nah, di Maluku ini tujuannya untuk mengumpulkan atau memonopoli cengkeh ya. Nah, di sini poinnya cengkeh. Di Sunda Kelapa ini, nah, dia mencari lada ya. Nah, kemudian armada ketiganya itu yang akan dikirim ke Timor itu, rencananya itu akan mencari kayu cendana ya. Tapi di sini tidak terlaksana. Kenapa tidak terlaksana? Karena kekurangan kapal. Ya, jadi karena kekurangan kapal, dia hanya mendatangi 2 pulau ya. Jadi mengirimkan ke 2 pulau saja, yaitu Maluku untuk mencari cengkeh dan Sunda Kelapa itu untuk mencari lada. Jadi jawabannya itu ya jelas ya, lada gitu. Oke, kita lanjutkan sekarang ke nomor 2 ya. Penyebab Staten General mengeluarkan surat izin oktroi kepada kongsi dagang Verenigde Oost-Indies Company pada tanggal 20 Maret 1602 adalah, nah, jadi pada saat ini ya, istilah SIV ini Verenigde Oost-Indies Company ini, atau biasanya kita kenal dengan VOC gitu kan ya. Ini pada tahun 1602 itu adalah suatu organisasi ya yang dibangun Belanda tentunya ya. Organisasi suatu kongsi dagang ya. Jadi untuk kongsi dagang terbesar ya di Nusantara gitu. Ya. Fungsinya untuk apa? Untuk menyatukan perdagangan rempah-rempah ya. Untuk menyatukan perdagangan rempah-rempah ya di wilayah timur gitu. Jadi supaya sama gitu ya, semuanya terorganisir. Ya, nah ini adalah VOC itu. Nah si Staten ini, ya Staten General mengeluarkan surat izin ya, gitu kan, untuk
kongsi dagang VOC ini. Nah, kenapa gitu kan? Penyebabnya. Nah, ada 3 penyebab kenapa dibangun atau didirikannya VOC ini gitu kan. 3 penyebabnya itu apa? 3 penyebab. Yang pertama itu adalah banyaknya perusahaan dagang ya. Jadi banyak perusahaan dagang ya, mengklaim pemegang monopoli perdagangan ya. Jadi banyak yang mengklaim memegang bahwa dia memegang monopoli perdagangan. Kemudian yang kedua penyebabnya itu adalah persaingan penentuan harga ya. Nah, jadi ada konflik atau perbedaan dalam penentuan harga rempah-rempah pada saat itu. Penentuan harga ya. Harga rempah. Harga rempah-rempah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah merosotnya keuntungan yang diakibatkan persaingan tersebut ya. Jadi akibat merosotnya keuntungan ya. Akibat yang tadi itu ya. Nah, kalau kita lihat dari 4 statement ini yang betul, yang pertama kita baca dulu persaingan jarak wilayah negara jajahan. Nah, ini nggak ada ya. Persaingan penentuan harga. Nah, di sini ada di poin 2. Yang ketiga, persaingan dengan kongsi dagang lain. Di sini juga bukan penyebabnya ya. Memang ada persaingan, cuman bukan penyebab didirikan VOC. Yang keempat, persaingan antar perusahaan dagang saat mengklaim wilayah monopoli perdagangan ini. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya itu ada 2 dan 4 ya. Atau C. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 3 ya. Pada tanggal 1 Maret 1942 dibentuklah suatu organisasi rakyat Indonesia yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Nama organisasi tersebut adalah di sini ada opsinya Jawa Hakokai, Toindo Nipo, PETA, Barisan Pemuda Asia Raya, sama Putra. Nah, berarti pada tahun 1942 ini adalah biasanya awal-awal Jepang masuk ya. Setelah berakhirnya masa penjajahan Belanda ya kan. Ya, kurang lebih di sini penjajahan Jepang ya gitu. Nah, katanya di sini dibangun suatu organisasi yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Kalau kita bahas satu-satu, kalau Jawa Hokokai itu apa? Jawa Hokokai itu adalah himpunan kebaktian Jawa ya kalau ini. Nah, ini adalah himpunan kebaktian Jawa. Ya. Kalau Toindo Nipo itu nama dari surat kabar pada masa pendudukan Jepang di Indonesia ya. Jadi pada saat Jepang menduduki Indonesia, di situ ada surat kabar, salah satunya itu adalah Toindo Nipo ya. Ini surat kabar. Surat kabar masa kedudukan Jepang ya. Kedudukan Jepang di Indonesia. Kemudian di sini ada PETA. PETA itu singkatan dari Pembela Tanah Air. Nah, ini adalah satuan militer yang dibentuk oleh Jepang ya. Nah, ini satuan militer yang dibentuk Jepang di Indonesia. Kemudian ada Barisan Pemuda Asia Raya. Kalau ini adalah pusat-pusat pelatihan untuk menanamkan semangat ya. Jadi di sini adalah pusat pelatihan untuk menanamkan pro Jepang ya, untuk menanamkan semangat pro Jepang di kalangan kaum muda ya. Kaum muda. Nah, kalau Putra itu adalah pusat tenaga kerja ya. Pusat tenaga kerja.
Jadi di sini itu adalah sebetulnya adalah perbaikan ya setelah berakhirnya penjajahan Belanda itu kan banyak sekali kerusakan ya. Banyak sekali kekurangan-kekurangan titik-titik di Indonesia itu. Nah, di sini adalah hal yang dimanfaatkan oleh Jepang untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang dibuat oleh Belanda gitu. Dan Jepang ini cerdasnya dia memanfaatkan orang Indonesia untuk mengembalikan kejayaan Indonesia ya, dan juga untuk membantu Jepang perang melawan sekutu. Nah, di situ dibangunlah Putra ya, atau Pusat Tenaga Kerja. Nah, Putra ini dipimpin oleh 4 serangkai ya. Oke, nah yang pertama itu IR Soekarno, ya kan? Kemudian oleh Muhammad Hatta, kemudian Ki Hajar Dewantoro, dan yang terakhir oleh Kiai Haji Mas Mansur. Nah, harapannya dengan dijadikannya 4 pemimpin ini, 4 tokoh ini sebagai pemimpin putra, diharapkan semua bangsa Indonesia ini bisa pro terhadap Jepang ya, dan bisa membantu Jepang dalam menguasai Indonesia ini gitu kan. Ya, secara tidak langsung kan, dengan memanfaatkan tokoh-tokoh ini sebagai pemimpin, diharapkan semua bangsa Indonesia itu akan pro terhadap Jepang dan membantu perang dengan sekutu gitu kan, membantu konflik-konflik yang ada di Indonesia gitu, sehingga Jepang ini lebih leluasa untuk menduduki Indonesia gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini organisasi yang dipimpin oleh IR Soekarno salah satunya, yaitu adalah Putra ini ya, atau singkatannya itu kepanjangannya Pusat Tenaga Kerja gitu ya. Jadi jawabannya adalah jelas yang E. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4. Nah, di sini adalah Keibudan merupakan pembantu polisi dengan tugas-tugas kepolisian seperti menjaga lalu lintas dan pengaman desa. Nah, ini betul ya. Jadi Keibudan ini merupakan salah satu organisasi bentukan dari Jepang ya, ketika dia menduduki Indonesia. Oke, Keibudan ini jadi merupakan pembantu polisi ya. Jadi orang Indonesia itu dijadikan pembantu-pembantu polisi dengan tugas-tugasnya kayak mengatur lalu lintas gitu kan, untuk pengamanan desa ya. Jadi itu betul. Sebab berbeda dengan Seinendan, anggota Keibodan terdiri dari pemuda-pemuda yang berusia antara 20 sampai 35 tahun. Nah, ini juga betul ya, Keibodan itu terdiri dari pemuda-pemuda yang berusia antara 20 sampai 35 tahun serta sehat fisik dan jasmani, ya kan? Nah, kalau Seinendan itu adalah organisasi bentukan Jepang lainnya juga ya. Tapi di sini merupakan barisan pemuda ya. Ini juga betul, cuman saya mau jelasin dulu barisan pemuda. Ya, barisan pemuda untuk melatih ataupun mendidik pemuda untuk menjaga dan mempertahankan tanah air. Ya. Jadi barisan pemuda untuk intinya ya untuk mempertahankan tanah air ya, mempertahankan tanah air gitu kan. Ya, secara mandiri. Nah, itulah Seinendan ya. Tujuan terselubung dari Seinendan ini ya, itu agar Jepang itu nanti mempunyai kekuatan cadangan ya untuk menghadapi sekutu dalam perang Pasifik gitu. Jadi tujuannya untuk sebagai pasukan cadangan itu. Maka dibangunlah Seinendan di mana barisan pemuda-pemuda ya di sini dengan alibi mempertahankan tanah air secara mandiri gitu. Padahal di sini Jepang juga mempunyai niat terselubung ya sebagai pasukan cadangan untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita lihat ini betul-betul, tapi ini tidak berhubungan ya, karena yang bawah ini bukan merupakan alasan dibentuknya Keibodan, oke? Jadi betul-betul tapi tidak berhubungan ya. Nah, jawabannya apa? B ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 5. Di sinilah penghapusan tanam paksa di Hindia Belanda pada tahun 1860 hingga 1870 ditandai dengan, jadi di sini ada suatu tanam paksa gitu ya. Nah, ini adalah kejadian di masa kedudukan Belanda di Indonesia gitu ya.
Nama Hindia Belanda ini adalah negara Indonesia ketika diduduki oleh Belanda. Nah, tanam paksa ini berlangsung dari tahun 1860 sampai dengan 1870, ya kan? Nah, pada tahun 1870 awal itu berakhir. Nah, ditandai dengan apa? Ini jelas ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Agraria ya, gitu. Jadi Undang-Undang Agraria ini, ya gitu kan, atau ada istilah Agraris Wet 1870 adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda. Jadi Hindia Belanda itu nama Indonesia ketika dijajah Belanda, gitu kan, pada tahun 1870 di masa menteri ya. Nah, jadi si diberlakukannya ini pada menteri ini kolonial Belanda, namanya adalah Engelbertus de Waal. Engelbertus de Waal. Nah, gitu kan. Nah, ini tujuannya apa gitu kan? Jadi dalam pembentukan undang-undang agraria ini itu katanya agar dapat, nah ya agar dapat ya tujuannya agar dapat disewa gitu kan, ya tanah-tanah ini yang ada di Hindia Belanda itu dapat disewa oleh perusahaan swasta gitu kan, sebagai alibi hak petani ya gitu kan, hak petani gitu dapat disewa oleh perusahaan swasta dengan alasan hak petani gitu kan. Nah, tapi pada kenyataannya justru ya ini ditujukan untuk menghasilkan produk yang dapat diekspor gitu kan. Ini tujuan aslinya itu adalah untuk menghasilkan produk yang dapat diekspor dan juga dapat menguntungkan pemerintah Belanda juga ya gitu kan. Jadi ya inilah ya berakhirnya tanam paksa itu ya dari mulai awal 1870 ya, di mana diberlakukannya Undang-Undang Agraria ini oleh Menteri Kolonial Belanda Engelbertus de Waal ya. Oke, jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Konsep yang dibuat oleh Musso, di mana di mana pokok isinya adalah kritik terhadap kebijakan politik yang dijalankan oleh pemimpin-pemimpin komunis Indonesia pasca kemerdekaan adalah A. Jalan baru untuk Republik Indonesia, penemuan kembali revolusi kita, Ganyang Malaysia, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, tuntutan rakyat. Nah, jadi si Musso ini dia kan sebetulnya menetap cukup lama ya, menetap di Uni Soviet ya. Nah, ini adalah suatu apa ya, daerah yang cukup besar ya Uni Soviet ini sebelum akhirnya nanti terbagi-bagi kan gitu kan. Dia ada Rusia, sekarang sudah terpecah-pecah ya. Kalau dulu itu nih besar sekali ya. Nah, ini adalah namanya Uni Soviet gitu kan. Jadi si Musso ini menetap cukup lama di Uni Soviet, lalu kembali ke Indonesia gitu kan. Nah, ketika kembali ke Indonesia, dia melihat bahwasannya kebijakan politik yang dijalankan oleh pemimpin komunis ini ada yang tidak betul gitu kan, ada yang melenceng gitu kan setelah pasca kemerdekaan kan. Nah, makanya dia membuat suatu konsep yang Musso ini. Konsepnya itu adalah jalan baru untuk Republik Indonesia ya. Nah, jalan baru untuk Republik Indonesia. Atau lebih dikenal dengan sebutan Jalan Baru Musso ya. Yang disusun oleh Musso ini setelah kembali ke Indonesia, di mana dia cukup lama menetap di Uni Soviet ya. Jadi konsepnya itu jalan baru untuk Republik Indonesia gitu ya. Atau jalan baru Musso ya. Oke, nah jadi jawabannya ya jelas yang A ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 7 ya.
Pemberontakan yang terjadi di Makassar pada April 1950 yang mengakibatkan terjadinya krisis kabinet NIT ya. Krisis kabinet NIT atau Negara Indonesia Timur adalah. Oke, kita akan bahas satu-satu. Di sini ada pemberontakan APRA ya. APRA itu adalah Angkatan Perang Ratu Adil ya. Jadi si APRA ini Angkatan Perang Ratu Adil itu tahun 1950 Januari ya. Ini pada bulan Januari nih. Oke, 1950. Ini salah ya. Terus ada pemberontakan Madiun. Ini jelas-jelas Madiun. Sedangkan di sini adalah timur ya, bagian timur. Krisisnya itu di timur dan terjadi di mana tuh? Di Makassar ya. Jadi sudah jelas ya, ini salah. Jadi pemberontakan Madiun ini terjadi, ini adalah tentang PKI ya. Atau PKI. Ini pada tahun 1948. Yang kemudian yang ketiga pemberontakan DITII, D1 T11 gitu kan. DITII ini di Aceh ya. Di Aceh pada tanggal 20 September 1953 ya. Nah, dimulainya ya. Oke, ini juga bukan. Nah, kemudian pemberontakan Andi Aziz. Nah, Andi Aziz ini adalah seorang mantan perwira KNIL yang berusaha untuk mempertahankan keberadaan NIT dan enggan kembali ke NKRI ya. Jadi ini ya, yang betul itu pemberontakan Andi Aziz ini di mana dia itu seorang mantan perwira KNIL ya. Jadi dia berusaha untuk mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur ya. Itu. Dan enggan kembali ke NKRI sehingga nanti di sana terjadi krisis kabinet NIT. Oke, jadi jawabannya yang D. Kalau pemberontakan PRRI itu adalah pemberontakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia pada tahun 1958 ya. Jawaban yang betul lah yang D. Oke, kita lanjutkan ke nomor 8. Setelah kabinet Amir Syarifuddin II jatuh dikarenakan banyak Setelah kabinet Amir Syarifuddin jatuh dikarenakan banyaknya protes dari golongan masyarakat, kabinet berikutnya dilanjutkan oleh kabinet. Nah ini, jadi jatuhnya kabinet Amir ini kita kenal karena kegagalannya dalam perjanjian Renville ya. Gitu. Jadi karena dalam perjanjian ya kan Renville gitu kan, atau Renville. Nah, gitu kan. Jadi pada perundingan Renville. Nah, pada perjanjian ini ternyata perundingan ya, perundingan sama aja lah ya, perundingan atau perjanjian. Ternyata banyak kerugian untuk Indonesia gitu kan. Nah, itu pada saat kabinet Amir ya. Nah, kemudian karena adanya kerugian ini, kabinet Amir diturunkan dan digantikan oleh kabinet Hatta ya. Nah, ini pada sekitar tahun 1948 ya. 1948 gitu kan. Nah, pada saat itu kabinet Amir nggak setuju gitu kan. Aduh, kok gue diturunin gitu kan. Dia pengen mengambil kembali jabatan Perdana Menteri itu kan. Nah, kemudian langkah yang ditempuh Amir Syarifuddin ini, dia membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR ya, dan mengerongrong kabinet Hatta gitu kan. Dan pada saat yang bersamaan di 1948 itu, ini ada Musso ya, Musso itu kembali ya kan. Musso itu kembali dari Moskow ya, dari Uni Soviet itu, ya kan, datang dari Moskow. Ya. Nah, kemudian si Musso ini datang dari Moskow. Kemudian Amir menyatakan segera bergabung dengan Musso dalam Partai Komunis Indonesia gitu. Nah, kemudian dia bergabung nih si Amir ini
Amir ini dia gabung dengan Musso dalam partai PKI. Kemudian melakukan pemberontakan ya. Nah, kemudian barulah pada tanggal 30 September 1948 di kota Madiun itu ya, dapat direbut oleh TNI dari tangan pemberontak gitu kan. Dan Musso ditembak mati. Nah, kemudian Amir Syarifuddin ditangkap gitu ya. Jadi sebetulnya setelah kabinet Amir Syarifuddin runtuh karena gagalnya di perundingan atau perjanjian Revel gitu kan, kabinet Hatta yang melanjutkan ya gitu. Oke, so jawabannya lah yang C. Berikut merupakan lagu mars ciptaan Cornel Simanjuntak yang dibuat antara tahun 1943 sampai 1945. Yang pertama, Teguh Kuku Berlapis Baja. Nih, betul ya. Cek aja. Yang kedua, Sarak-sarak Bergembira juga betul. Maju Tak Gentar betul. Padamu Pahlawan juga betul ya. Ini boleh dicek di ini ya. Banyak sekali lagu ciptaan dari si Cornel Simanjuntak ini. Dan ini adalah 4 lagu inilah di antaranya ya gitu. Oke, jadi kalau semuanya betul jawabannya adalah yang E. Oke, di soal nomor selanjutnya. Dengan diratifikasinya hasil-hasil KMB oleh KNIP pada sidang yang berlangsung tanggal 6 sampai 15 Desember 1949, kemudian terbentuklah, nah di sini ada opsinya dari NKRI, NII, Republik Soviet Indonesia, dan Negara Indonesia Timur. Nah, jelas-jelas di sini adalah ratifikasi. Ratifikasi itu merupakan suatu perjanjian internasional ya. Perjanjian internasional atau dokumen ya kan? Ya. Atau konstitusi gitu ya. Konstitusi. Jadi ini perjanjian internasional, diratifikasinya hasil-hasil KMB. Nah, ini adalah konferensi meja bundar. Ini pada tanggal 23 Agustus 1949 ya. Nah, kemudian dilakukanlah proses ratifikasi hasil-hasil KMB ini oleh KNIP, di mana KNIP ini merupakan Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, ya, pada sidang yang berlangsung tanggal 6 sampai 15 Desember 1949, kemudian terbentuklah, nah hasil dari sidang ini, itu yang jawaban yang paling tepat itu adalah apa? Nah, jawabannya adalah yang RIS ya, RIS. Di mana RIS itu adalah Republik Indonesia Serikat ya, gitu. Kepanjangannya Republik Indonesia Serikat ya. Nah, inilah hasil dari ratifikasi konferensi meja bundar. Kemudian dibentuklah RIS, di mana pada RIS ini nanti adalah merupakan suatu bentuk negara ya. Bentuk negara federasi federal yang terdiri dari 16 negara bagian ya. Yang terdiri dari 16 negara bagian. Oke, inilah hasil dari ratifikasi KMB, yaitu adalah RIS ya. Kalau NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Kalau NII itu adalah negara Indonesia Islam. Republik Soviet Indonesia enggak, negara Indonesia Timur enggak. Jadi RIS ya. Oke, jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 11 ya. Kabinet Nasir yang memerintah dari tanggal 6 September 1950 sampai dengan tanggal 20 Maret 1951 merupakan kabinet koalisi. Nah, ini betul ya. Jadi kabinet Nasir itu Kabinet Nasir itu dia menjabat ya dari 6 September 1950 sampai dengan 20 Maret 1951. Nah, setelah tanggal 20 Maret, artian 21 Maret 1951, kabinet ini nanti runtuh ya. Jadi si Nasir itu mengundurkan diri. Penyebabnya adalah, nah, jadi penyebab mundurnya itu
Penyebab mundur Kabinet Nasir itu yang pertama karena dia tidak bisa menyelesaikan masalah Irian Barat ya. Irian Barat tidak diselesaikan. Kemudian adanya mosi tidak percaya ya. Adanya mosi tidak percaya. Dari PNI ya, menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan RDS ya. Peraturan DPRD ya. Nah, kemudian pada tanggal 21 Maret kemudian Nasir ini mengundurkan diri dan kemudian nanti setelah itu digantikan oleh Kabinet Hatta ya. Nah, walaupun pada Kabinet Hatta ini sebetulnya Nasir dia nggak setuju gitu ya, dia nggak setuju bahwa dia itu mundur dan dia pengen mengambil alih lagi Kabinet Nasir itu dari Kabinet Hatta gitu kan. Makanya dia melakukan suatu pemberontakan ya gitu kan. Dengan bergabungnya dengan Musso ya, setelah kepulangan Musso dari Uni Soviet, dia bergabung adalah Partai Komunis Indonesia sampai akhirnya tertangkap gitu kan. Nasir ini tertangkap sedangkan musuhnya ditembak mati. Nah, jadi kalau kita lihat Kabinet Nasir ini pemerintahnya tanggal 6 September 1950 sampai dengan 20 Maret 1951 itu betul. Penyebabnya dengan jatuhnya Kabinet Nasir II. Nah, di sini nggak ada Kabinet Nasir II ya. Karena setelah Nasir ini mengundurkan diri, itu digantikan oleh Kabinet Hatta dan setelah itu dia pengen mengambil alih lagi nih. Cuma sebelum dia mengambil alih itu nggak tersampaikan ya, nggak tercapai karena pada saat itu TNI itu keburu menyelesaikan masalah pemberontakan si PKI itu ya, sehingga ditembak matinya Musso dan ditangkapnya Nasir. So di sini salahnya itu karena ada Kabinet Nasir II ya, nggak ada di sini. Memang ada krisis pemerintahan ya, tapi ini bukan Kabinet Nasir II. Kabinet Nasir itu hanya sampai 1. So benar salah jawabannya. Jadi adalah yang C. Oke, sekarang kita coba ke nomor 12 ya. Partai yang memenangkan pemilihan umum 1 pada tanggal 29 September 1959 adalah, di sini ada opsinya PNI, PSI, Masyumi, sama Parkindo. Jadi pada tanggal 29 September 1959 ini dilakukan suatu pemilu ya gitu kan, pemilihan umum 1. Ini ada typo nih, ini harusnya itu 1955 ya. Ini 1955 nih. Jadi ini adalah 10 tahun umur negara Republik Indonesia gitu kan. Ini 10 tahun umur negara Indonesia. Jadi adalah pemilu pertama gitu kan ya. Istilahnya adalah pemilu pertama dari sejak kemerdekaan Indonesia. Ini adalah pemilu pertama dan diikuti oleh 100 lebih partai ya. Di mana terbagi-bagi gitu kan. Ada yang partai. Oke, jadi datanya itu di sini ada pesertanya itu sekitar 118 peserta ya gitu ya. Ada 118 peserta untuk pemilu anggota DPR gitu kan. Di mana 36 partainya itu politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan gitu. Dan juga ada pemilu anggota konstituante juga gitu. Jadi ini adalah pemilu pertama dan pertanyaannya di sini adalah yang memenangkan pemilu pertama ini kan. Nah, jadi yang memenangkan pemilu ini ya adalah saya sebutkan aja PNI gitu kan. Ya, jadi yang memenangkan ada PNI, kemudian ada Masyumi,
Oke, terus ada NU dan juga PKI. Nah, tinggal kita cocokkan mana yang paling betul. Satu betul dan 3 ya. So, ya udah. Jawabannya 1 dan 3 ya. Atau 1 dan 3 itu B ya. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 13 ya. Sini pertemuan yang diselenggarakan pada tanggal 28 sampai dengan 31 Desember 1954 yang pada akhirnya menghasilkan rekomendasi untuk mengadakan konferensi Asia Afrika di Bandung pada bulan April 1955 adalah. Nah, jadi ini pertemuan ini pada tanggal 28 sampai 31 Desember ya. Untuk membicarakan persiapan pelaksanaan konferensi Asia Afrika gitu kan. Asia Afrika. Nah, pertemuan apakah yang terjadi pada 28 sampai 31 Desember nih? Oke, untuk Kolombo. Kolombo ini itu dilaksanakan pada tanggal 28 April sampai 20 Mei ya kan. 1954 gitu. Oke, 1954 ya. Nah, jadi ini membicarakan masalah permasalahan bersama gitu kan, masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama, di mana pada konferensi Kolombo ini dihadiri oleh 5 negara gitu kan. Ada Sri Lanka atau misalkan Ceylon, ada Myanmar, ya. Di sini ada Sri Lanka, terus ada juga Burma ya kan atau Myanmar, ada juga Pakistan, ya. Ada juga Indonesia yang diwakili oleh Ali Sastro Ami Jojo, dan juga ada India ya. Nah, ini membicarakan kepentingan bersama, permasalahan bersama gitu kan. Nah, kemudian pada konferensi meja bundar ini dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November ya. Ini pada tahun 1949 ini dilakukan di Den Haag ya untuk merundingkan mengakhiri perselisihan Indonesia dengan Belanda ya kan. Kalau konferensi kedaulatan dunia, nah, ini adalah dilaksanakan pada 11 sampai 15 Mei 2009 ya. 15 Mei 2009 ini untuk membicarakan masalah kelautan dan maritim ya, membicarakan kelautan dan maritim. Nah, sedangkan yang konferensi Pancanegara Bogor ini yang dilakukan pada tanggal 20 Maret pada tanggal 8 September ya, sampai 8 September. Desember ya. 28 sampai 31 Desember. Nah, inilah ya, pada tanggal segini dia melakukan konferensi Panca Bogor untuk membahas persiapan pelaksanaan konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika. Nah, ya. Nah, di sini barulah nanti dilaksanakan konferensi Asia Afrika pada bulan April 1955 di Bandung. Jadi sebelum dilaksanakannya ini, persiapannya itu dilakukan pada konferensi Pancanegara Bogor ya. Ini pada tanggal 28 sampai 31 Desember 1954 gitu ya. Oke, kayak gitu. Jadi jawaban yang tepat yang mana nih? Ya udah yang D gitu kan. Oke. Oke, lanjut ke soal nomor 14. Pidato Insinyur Soekarno yang menjadi garis besar haluan negara yang dikenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia ataupun Manipol itu berjudul apa?
Jadi ini diambil dari pidato ini ya, proklamasi Indonesia, kan? Proklamasi Indonesia ya, pada amanatnya pada tanggal 17. Ini diambil pada amanat ya. Amanat Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang pada tanggal 17 Agustus. Jadi pada tanggal 17 Agustus 1959 ya, yang berkepala penemuan. Nah, ini amanat tentang presiden itu lebih ke haluannya itu adalah tentang penemuan kembali revolusi kita. Ya. Di mana ini terkenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia pada tahun 17 Agustus 1959. Sesungguhnya adalah satu gitu kan, dengan dekret presiden ya kan, Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959. Ini ada di penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1960 tentang garis-garis besar. Ini ada di garis-garis besar daripada haluan negara gitu kan ya. Garis-garis besar daripada haluan negara gitu kan. Nah, ini dipakai ya, jadi judulnya itu penemuan kembali revolusi kita. Kalau kita lihat yang C ya gitu ya. Oke, kita soal yang terakhir ya nih. Dampak dari Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet itu adalah apa nih dampak dari Perang Dingin? Nah, kakak akan tuliskan beberapa dampaknya ya. Jadi, dampak dari Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ya. Uni Soviet. Jadi Uni Soviet ini awalnya adalah suatu negara yang sangat besar gitu kan. Sebelum akhirnya terpecah-pecah seperti sekarang terpecah salah satunya menjadi Rusia gitu. Nah, ini dampak dari Perang Dingin itu. Yang pertama ya. Yang pertama adalah munculnya dua kekuatan besar dunia ya kan, yakni AS dan US. Munculnya dua kekuatan dunia yaitu US dan AS. Kemudian yang kedua itu munculnya proxy war nih. Munculnya proxy war ya. Atau proxy war ini adalah politik pempecah belah gitu. Politik pecah belah gitu ya. Nah, politik pecah belah ini adalah antaranya adalah Korea Utara dan Selatan. Kemudian ada Jerman Barat dan Timur. Kemudian ada Vietnam Utara dan Selatan. Vietnam Utara dan Selatan. Nah, kemudian setelah itu yang ketiga adalah LBB berganti nama menjadi PBB. LBB berganti nama menjadi PBB. Di mana LBB ini adalah Liga Bangsa-Bangsa, sedangkan PBB ini Perserikatan Bangsa-Bangsa. Gitu ya. Terus yang terakhir adalah munculnya Fakta Pertahanan, ya, yang disetujui oleh beberapa negara, gitu kan. Munculnya Fakta Pertahanan. Oke, jadi tinggal kita cocokkan mana nih yang termasuk ke dalam dampak dari Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet ini. Tinggal kita cocokkan ke opsi-opsi di sini. Yang pertama betul ya, ada proxy war atau politik pecah belah. Yang kedua juga betul, LBB berganti nama menjadi PBB. Yang ketiga munculnya Fakta Pertahanan juga betul. Yang terakhir PBB membentuk Fakta Pertahanan. Nah, ini enggak ya. Jadi kalau kita lihat di sini hanya 3 yang betul ya. 1 ada 3. So, jawabannya adalah yang A. Oke, nah jadi kakak udah bahas 15 soal TO. Silahkan dipelajari lagi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah mengikuti TO. Semoga ilmunya bisa diterapkan nanti di UTBK ya. Semangat dan see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.